Dan untuk layar dan waktu dipersilakan Pak Faisal. Oke, terima kasih Pak Roni. Selamat siang semuanya, nasabah dari Philips Sekuritas ya. Dan juga saya ditemani oleh teman-teman saya di Investor Relation Telkom Group. Juga ditemani dari tim Telkomsel yang diwakili oleh Pak Randy Jovian, General Manager dari Investor Relations Telkomsel. Baik, mungkin sebelum kita Q&A, kita langsung aja ke sedikit update ya tentang kinerja Telkom dan juga strategi-strategi apa saja ke depan yang akan kami laksanakan ya untuk berkompetisi di digital telecommunication, gitu ya. Baik, setelah ini sudah terlihat ya, Pak Roni dan yang lainnya? Sudah aman, Pak. Sudah aman ya? Ya. Baik. Oke, jadi intinya ada 3 bagian yang akan saya kemukakan di sini. Pertama adalah tentang performasi tren historis sampai dengan pencapaian semester pertama 2022, kemudian prospek bisnis Telkom, dan terakhir adalah guidance untuk outlook ke depannya ya, terutama masalah terkait sama financial result begitu ya untuk 2022. Baik. Nah, ini kalau kita lihat kinerja keuangan kita itu kita lihat lah ya selama 3 tahun terakhir begitu ya, di mana selama 2019 sampai 2021 ini terjadi pandemi COVID-19 ya. Jadi kita lihat sudah kami report juga bahwa performance financial kita cukup resilient ya. Kalau kita lihat industri-industri lain, terutama yang terkait sama hospitality management, kemudian terkait sama manufacturing atau komoditas gitu ya, rata-rata terkena dampak gitu ya. Namun dari kami sendiri sebagai incumbent di bidang telco cukup bagus ya, di kala pertumbuhannya negatif untuk industri lain kami mencatatkan pertumbuhan yang positif ya. Jadi selama 2019 kita lihat bahwa revenue kita sampai 2021 itu meningkat gitu ya, walaupun dengan compound annual growth rate yang modest lah ya, 2,8% pertumbuhan revenue, kemudian EBITDA 8,1% dan net income 15,2%. Juga net EBITDA margin sama net EBITDA margin malahan naik gitu ya, cukup signifikan ya. Jadi EBITDA margin tahun 2019 untuk grup level itu 47,8%, sementara untuk tahun 2021 kita sudah mencapai 54,6%. Jadi kita lihat ya, walaupun pertumbuhannya cukup modest, tapi dilihat dari pertumbuhannya profitability cukup bagus ya. Juga net income marginnya meningkat dari 13,8% menjadi 17,8% ya. Nah, kemudian kita lihat, kita zoom lagi kepada result semester pertama 2022. Ya, kita bandingkan supaya apple to apple dengan setahun sebelumnya di periode yang sama ya. Kita lihat bahwa revenue sudah cukup meningkat ya, karena memang pandemic situation 2022 ini relatif lebih bagus gitu ya. Mudah-mudahan selanjutnya begitu. Kemudian juga pertumbuhan EBITDA plus 4,5 dan pertumbuhan net income sebesar 0,9%. Nah, dengan pertumbuhan seperti ini saya pikir kita cukup defensif dan resilient ya terhadap pandemi. Diharapkan post pandemic situation juga nanti misalnya kondisi makroekonomi memungkinkan, setelah nanti mungkin inflasi sudah terkendali, kita bisa lebih kencang lagi gitu ya dalam memperoleh performance yang lebih baik. Nah, kemudian kita lihat ya, kita juga melakukan diversifikasi. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2019 ya, itu majority dari revenue kontributor adalah dari Telkomsel ya, sebesar 64,8%. Yang mana sekarang sampai semester pertama 2022 itu mencapai 58%. Jadi turun ya, kontribusi mobile turun, sementara kontribusi dari non-mobile, dari IndiHome, dari enterprise maupun dari wholesale international business kita naik dari 35,2 menjadi 41,9. Yang lebih impresif lagi adalah dari sisi bottom line ya, dari sisi profitability. Ya, net income contribution kita 2019 ya itu hanya 10,2 dibandingkan dengan hampir 90% untuk net income-nya mobile. Nah, sekarang sudah cukup imbang ya. Jadi in terms of net income-nya kontribusinya adalah kita sudah mencapai 44,4% dari sisi
non mobile ya, untuk mobilenya 55,6%. Nah, kemudian selama 2022 sendiri, kalau kita lihat ya, kita zoom bahwa revenue kita separuh tahun 2022 mencapai hampir 72 triliun ya, dengan EBITDA 39,45 triliun dan net income 13,31 triliun ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dan juga EBITDA marginnya tetap naik gitu ya, 54,8% dan net income marginnya 18,5%. Kemudian dari sisi biaya juga cost leadership kita tekankan sehingga laju pertumbuhan daripada expenses itu semua di bawah 3,6% ya, kecuali ada dua interconnection expenses dan depresiasi amortisasi. Ini adalah kejadian yang di luar biasa artinya ya. Kita tahun ini mempercepat depresiasi untuk aset-aset kita yang sudah cukup tua, teknologi dari kabel ya untuk IndiHome ya. Jadi sudah kita dengan semester pertama 2022 ini, maka depresiasinya sudah fully depreciated gitu ya. Nah, kemudian kita mungkin lebih tertarik kepada prospek tahun ke depan begitu ya. Apa yang akan kita lakukan post 1H 2022 ini untuk memimpin kompetisi ya. Nah, kalau kita lihat ya, segmen-segmen kita itu kita kan berpindah dari traditional telco ke digital telco ya. Kita lihat ya. Jadi kalau traditional telco itu bisnis connectivity itu mendominasi begitu ya. Kalau kita lihat ya, connectivity itu ada legacy, ada connectivity data gitu ya. Nah, kalau misalnya fixed voice, kemudian mobile legacy, clear channel daripada mobile sama wholesale traffic itu setiap tahun berkurang sebesar 7% dan 20% begitu ya, kecuali wholesale traffic begitu ya. Nah, kemudian dari data connectivity itu justru naik ya, berkembang 8%, 5% dan 10% untuk fixed broadband ya. Untuk mobile broadband 5% dan untuk infrastruktur dan tower 8%. Nah, kemudian dari sisi platform ya, digital platform itu diwakili oleh enterprise ICT ya, itu CAGR-nya 11% ya, sementara untuk yang irisan antara bisnis digital platform dengan digital services itu naik 15% ya. Kemudian juga adjacent service seperti cloud technology gitu ya, itu naik sebesar 11%. Nah, dari sini tentunya ya sebagai transformasi dari telco ke digital telco, tentunya kita akan mengejar bisnis opportunity yang lain begitu ya. Nah, kalau kita lihat ya peta persaingan bisnis ya, kita itu semakin banyak pesaing sebetulnya ya. Karena apa? Karena kita sudah transformasi dari telco menjadi digital telco. Ternyata ya dari segmen-segmen digital connectivity, digital platform sama digital services itu relatif banyak gitu ya saingan kita begitu ya. Kalau dulu kita memfokuskan kepada persaingan di mobile gitu ya, dengan Excel, dengan Indosat, dengan Smartfren dan juga dengan fixed broadband, misalnya dengan Bisnet, kemudian Bank Republik, kemudian pesaing-pesaing kecil lainnya di bidang fixed broadband, itu sekarang kita sudah merambah ya ke persaingan di digital platform misalnya ya, misalnya CDN, kemudian cloud service ya, cyber security, IoT, big data, payment, blockchain dan seterusnya, dan juga di bidang digital service yang meliputi berbagai segmen ya, segmen kesehatan misalnya education, kemudian juga small and medium enterprise dan seterusnya begitu ya. Itu juga kita punya berbagai pesaing ya, sehingga kita sebagai incumbent tentunya kita punya eyeballs yang cukup besar ya, karena akses kita ya kepada pelanggan itu kita bisa bayangkan cukup besar ya. Contoh ya, misalnya di IndiHome ya, kita punya pelanggan 8,9 juta ya. Kemudian di Telkomsel kita punya 170 juta pelanggan. Juga di dalam hal business to business ya, services itu kita sudah punya 1.523 corporate customer dan juga 931 institusi BUMN maupun pemerintah serta
pengusaha kecil ya, berjumlah 400.000 lebih begitu ya. Jadi samping itu juga kita punya banyak pengguna-pengguna lain dari subsidiary ya, baik dari misalnya WiFi ID dari enterprise-nya Telkom, kemudian Metranet, Melon, Telin dan seterusnya gitu ya. Nah ini merupakan strategi kita untuk bisa tidak hanya berkompetisi di digital connectivity saja begitu ya, tetapi digital platform, digital services yang saya tadi bilang tadi, CAGR-nya itu bisa double digit, itulah yang akan kita kejar. Kemudian next, dalam rangka melakukan inisiatif ya untuk memimpin kompetisi baik di digital connectivity, digital platform maupun digital services, maka kita perkenalkan 5 bold moves ya, 5 langkah strategis Telkom ya untuk memenangkan persaingan ya di masing-masing layer ya. Misalnya layer digital connectivity ya, kita melakukan inisiasi FMC atau Fixed Mobile Convergence ya, di mana nanti Telkomsel akan berfokus kepada consumer business ya dengan cara menggabungkan usaha fixed broadband dengan mobile broadband ya. Jadi nanti mungkin IndiHome pada akhirnya akan bergabung dengan Telkomsel dalam bisnis to customer atau retail bisnis ya. Kemudian yang kedua adalah dengan membentuk infraco ya atau infrastructure company ya melalui fiber dan tower bisnis begitu ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah dalam tatanan digital platform ya kita sudah membentuk satu entitas khusus untuk mengelola data center dan cloud business. Demikian juga dengan B2B digital IT services kita sudah menyediakan satu company khusus begitu ya yang khusus melayani B2B digital IT service. Dan terakhir adalah melalui Digico ya atau digital company ya kita punya inisiatif baik di Telkomsel maupun di Telkom ya. Kalau di Telkomsel kita kenal dengan Indico, ya Indico merupakan bagian dari digital company initiative ya, di mana nanti dalam tatanan digital services itu maka itu akan ditangani oleh Digico ya. Sementara ini inisiatif orkestrasi dipegang oleh Telkom Group ya, karena kita punya direktorat khusus itu direktorat digital business gitu ya, dan juga kita punya binaan startup company yang bisa mendukung ekosistem digital. Nah, kemudian ini sudah saya terangkan gitu ya, FMC, Digico, B2B kita lewatkan saja. Nah, sorry. Ini adalah infrastruktur ya, backbone yang kita miliki ya. Coba kita lihat ya dengan aset-aset produktif yang kita miliki untuk menunjang 3 segmen bisnis tadi ya. Kita punya ID rings ya, jaringan FO backbone yang panjangnya adalah 4 kali keliling bumi gitu ya, cukup baik besar sekali ya, baik dari network di dalam negeri maupun network terkait dengan interkontinen ya. Kemudian juga kita punya satelit ya, punya 109 transponder dan juga point of presence di berbagai negara ya. Di Indonesia 62 POP internet gateway, kemudian di luar kita punya 68 POP ya. Juga didukung sama bisnis Telin ya. Telin ini kita punya sekitar sekarang itu 1 2 3 4 5 sekitar 11 lah ya, 11 negara di mana kita berbisnis gitu. Telin ini merupakan kontributor 80% dari forex revenue yang kita peroleh gitu ya, cukup lumayan signifikan. Nah, kemudian dari sisi BTS Telkomsel kita punya 255.107 BTS yang didukung oleh 36.787 tower dan 14,7 juta optical port gitu ya, sama akses point with Wi-Fi ID untuk enterprise business sebesar 383.000 akses point. Ya, kemudian juga kita punya data center yang cukup besar ya, 26 data center kecil-kecil ditambah 1 hyperscale data center, ya begitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga revenue generator kontributor ke depannya ya, perspektifnya adalah
kita punya second gateway Indonesia, ya. Jadi ada proyek yang dilakukan oleh Telin bekerja sama dengan konsorsium kabel laut, begitu ya, yang akan menghubungkan antara Manado Gateway dengan Los Angeles, ya, US Continent, begitu ya. Cukup lumayan, proyek ini cukup besar, ya, dan juga menjadikan Manado sebagai subsea cable hub, ya, untuk mendukung IKN, ya, maupun untuk meng-cater atau melayani permintaan-permintaan dari negara tetangga, ya, yaitu Malaysia, Filipina, Hong Kong, Cina, dan Jepang. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah pengembangan jaringan kabel internasional yang ditangani oleh Telin International Indonesia. Ya, jadi kita punya kabel ke arah US, kemudian juga di dalam negeri, juga kemudian yang menghubungkan juga bagian barat Indonesia dengan Middle East dan sampai ke Western Europe. Ya. Nah, ini adalah satu monumental project gitu ya, yang bisa dibilang. Jadi HDC Cikarang ini kita kita sedang membangun gitu, dan sementara yang Cikarang 1 kita sudah selesaikan proyek itu. Dari total 3 Cikarang project, ya, itu sebesar 75 megawatt, kita sudah berhasil sepertiganya lah kira-kira, ya, berhasil dilaksanakan di Juli 2022. Selanjutnya kita akan mencari anchor tenant dan sinergi strategic partner untuk mengelola data center ini. Ya, jadi bisa dibayangkan bahwa HDC Cikarang ini, ya, itu kira-kira kapasitasnya jauh melebihi 26 data center yang kita miliki, ya. Ada 3 lokasi di luar negeri, yaitu di Singapura, kemudian Hong Kong dan Timor Leste, dan juga di dalam negeri. Contohnya misalnya ada 3 data center cukup besar, ya, 2 lokasinya di Jakarta dan 1 di Surabaya, ya. Dan juga ada data center kecil yang tersebar di seluruh pelosok negeri, ya, yang dikenal dengan New-centric, gitu ya. Nah, ini jadi kalau sekarang HD capacity-nya sudah mencapai 75 megawatt, itu kapasitasnya melebihi 26 data center, begitu ya. Nanti ini cukup menjadi salah satu revenue booster daripada Telkom Group. Nah, kemudian terakhir terkait sama guidance, ya, kita mencoba bertumbuh ya, dalam hal misalnya untuk pendapatan tahun 2022 ini. Kita mengharapkan konservatif lah, kita tidak ingin terlalu over ekspektasi kepada kepada investor. Jadi kita tumbuh di mid single digit untuk revenue, ya. Kemudian juga untuk yang EBITDA kita coba pertahankan di 54%, EBITDA margin 54%, dan juga net income margin kita harapkan di sekitar 18,5%, begitu ya. Nah, kemudian juga operational excellence dan juga sinergi, ya, didukung oleh talenta digital talent, begitu ya. Kita sudah merekrut lagi, ya, digital talent muda yang bisa speed up bisnis kita untuk digital bisnis, ya, maupun digital bisnis yang lainnya. Nah, terakhir kita mencadangkan 25% dari total pendapatan, sebagian besar kita 25% pendapatan, capex kita 25% dari total pendapatan, ya. Jadi misalnya tahun 2022 ini outlook-nya sekitar misalnya 150 triliun, begitu. Nanti kita 25%-nya adalah kita lakukan dan kita dedikasikan untuk memenuhi capital expenditure. Mungkin itu sementara overview dari kami. Update, silakan kembali ke Pak Roni untuk tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Faisal untuk pemaparan materinya cukup menarik, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi untuk kesimpulannya tadi Pak Faisal sudah menginformasikan akan mengadakan strategi 5 bold moves, ya. Jadi supaya untuk mendapatkan potensi maksimal nih dari ketiga pilar bisnisnya. Tuh. Ya. Nah, ya, silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan boleh dipertanyakan nih. Mumpung kita lagi bersama-sama dengan ahlinya nih, dengan Pak Faisal nih. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kebetulan juga saya ditemani sama Pak Randy, ya. Beliau expertnya di bidang ini, ya, mobile, ya. Jadi mobile bisnis mungkin kita bisa split, ya, Pak Randy, ya, untuk
fixed broadband, enterprise, wholesale ke saya mungkin untuk bertanya masalah mobile business ke Pak Randy ya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan boleh disampaikan pada kolom Q&A ya. Ya. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan nih Pak Faisal nih. Dari Pak Farid Rahman. Bagaimana pengembangan data center dan cloud service nih? Oke. Baik. Mungkin pertanyaan langsung jawab gitu kali ya, biar nggak lupa ya. Pak Boleh, Randy ya. silakan Pak Faisal atau Pak Randy. Ya, baik. Mungkin untuk data center ini adalah kapasitas saya mungkin untuk menjawab. Ya. Jadi pengembangan data center kita, Pak Farid Rahman, terima kasih. Memang kita harapkan ya selain dari IndiHome ya, data center dan cloud business merupakan suatu opportunity ya yang cukup besar ya. Saya lihat juga CAGR-nya bisa jadi double digit. Ya. Sebagai contoh ya, revenue kita yang bisa kita record selama tahun 2021 ya dari data center dan cloud business itu sebesar 1,7 triliun ya. Kalau tahun 2021 kemarin ya itu total revenue kita adalah 143 triliun, maka 1,7 triliun itu berasal dari data center dan cloud business. Memang sih masih di bawah 2% begitu ya. Tapi coba kita harapkan ke depannya kita akan coba memonetize ya hasil dari pembangunan untuk HDC ya. Kalau kita lihat kapasiti 43 MW ya sebelum penambahan hasil pembangunan HDC ya, itu kita lihat 26 data center yang memang sudah kapasitinya sudah cukup besar begitu ya. Memang harus diintegrasikan ya sehingga kapasitinya juga bisa mengambil kapasiti dari HDC begitu ya. Jadi kita melakukan integrasi data center. Jadi selain kita menyiapkan data center di bawah satu organisasi yaitu TDE ya, PT Telkom Data Ecosystem. Nah, kita juga sambil membenahi konektivitas antara data center kecil new centric dengan data center enterprise dengan HDC begitu ya, dan terintegrasi dalam satu network backbone yang terintegrasi. Nah, next juga nanti kita akan mengintegrasikan data center yang ada di luar Indonesia, contohnya di Singapura gitu ya, di Singapura, di Hong Kong dan di Timor Leste akan kita integrasikan sehingga kapasiti total itu bisa saling yang kapasitasnya penuh itu kita bisa tambahkan lagi sehingga memungkinkan untuk kita meng-offer kepada pelanggan yang lain dengan kapasitas data center yang lebih baik begitu ya. Nah, itu kira-kira yang cukup menarik ya. Nah, di samping itu ya tentu saja data center kan merupakan enabler ya. Jadi banyak sekali diperlukan ya baik oleh industri maupun oleh perorangan yang memang sudah misalnya dia membutuhkan kapasitas lalu lintas data yang cukup besar begitu ya, sehingga nanti kita bisa menawarkan berbagai segmen untuk data center itu gitu ya. Nah, untuk mempercepat ya perolehan revenue dari data center, kita sudah melakukan kerjasama ya dengan Microsoft ya dalam hal ini dan juga dengan Singtel gitu ya. Itu kalau Singtel saya pikir itu masih MOU begitu ya terkait dengan pembangunan data center di Batam gitu ya untuk pemasarannya, karena memang di Singapura itu sekarang sedang ada moratorium untuk konsumsi power ya, karena memang sekarang udah green energy di sana ya, sehingga pembangunan PLT pembangkit listrik tenaga batu bara misalnya itu sudah dikurangi di Singapura sehingga menimbulkan kesulitan power ya di sana ya, sehingga data centernya terhambat pembangunannya. Nah, kita coba dengan Singapura itu dengan mendekati Singapura kan Batam gitu ya, untuk coba bisa memasarkan data center yang kita buat nanti di Batam untuk konsumsi di Singapura dan negara sekitar gitu ya. Nah, dari sisi Microsoft itu sudah lebih dari MOU, sudah kerjasama untuk melakukan monetisasi terhadap data center ya, dengan kapasitas yang tahap pertama sudah selesai, tentunya kita harus cepat memasarkan dan memperoleh strategic partner. Diharapkan nanti Telkomsel bisa Microsoft ya, bukan Telkomsel, Microsoft bisa memanfaatkan space yang kita miliki begitu ya di data center
dengan juga nanti kita bekerja sama dengan Microsoft dalam hal bisnis cloud. Adjacent bisnis daripada besar adalah cloud kan ya. Nah itu Microsoft punya platform yang andal gitu ya, Azure Microsoft begitu, itu kita bisa menggunakannya sehingga nanti terjadi sinergi dan juga win-win solution untuk bisnis data center ini begitu. Mungkin itu Pak Farid dari saya. Oke, terima kasih. Mantap sekali nih ya untuk Telkom pengembangannya ya. Oke, semoga sudah terjawab ya Pak Farid ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ibnu Royhan. Sebenarnya sejauh mana nih perbedaan job desk Telkom dan anak perusahaan MTEL? Kemudian apakah mungkin suatu anak perusahaan bisa lebih tumbuh dibandingkan dengan induk perusahaannya di masa depan? Atau saling mendukung atau berimbas satu sama lain nih Pak Faisal? Ini kaitannya sama bisnis Telkom Group sama anak perusahaan ya Pak ya? Ya, betul Pak. Ya, oke. Pak Ibu Raihan, seperti kita ketahui bahwa Telkom ini memang punya beberapa anak perusahaan ya. Jadi sebelum dilakukan transformasi ya mengarah ke digital, kita sudah punya anak perusahaan ya, diantaranya misalnya GSD ya, Geraha Sarana Duta, kemudian PT Telkom Akses gitu ya, untuk membantu menspesialisasikan diri, karena kan sebetulnya seperti misalnya contohnya GSD Geraha Sarana Duta atau Telkom Properti ya, itu sebenarnya bisnis pendukung bukan bisnis utama ya dari Telkom ini, sehingga memang sekarang memang perannya masih diinikan juga masih berkembang gitu ya. Artinya misalnya dengan adanya digitalisasi Telkom begitu ya, maka yang sistem-sistem sentral gitu ya maupun sistem-sistem backbone yang sudah obsolete itu, maka dan juga karyawan-karyawan supaya ada pensiun gitu ya. Jadi banyak lahan-lahan kosong yang bisa kita gunakan untuk menambah revenue Telkom, baik revenue dari streamline telekomunikasi maupun dari streamline yang lain begitu ya. Contoh kita kerjasama sama franchise company misalnya dengan McDonald, dengan KFC dan Indomaret, itu untuk monetisasi gitu ya. Nah, dan juga dengan adanya subsidiary ini diharapkan begitu ya, kita itu lebih efisien ya dalam hal juga penyediaan tenaga kerja. Jadi kita bikin suatu subsidiary yang bekerja sama dengan pihak outsource company sehingga kita bisa lebih murah daripada kita merekrut langsung tenaga Telkom gitu ya. Nah, dari sisi yang sekarang ini ya, subsidiary itu lebih dilakukan untuk memfokuskan diri ya terhadap fishbowl move itu gitu ya. Jadi ada company-company yang berdiri dalam tatanan segmen digital connectivity gitu ya. Misalnya Infraco itu begitu ya, nanti kita akan bikin. Nah, kemudian dalam digital platform itu juga ada kita Telkom Data Ecosystem ya, atau ada lagi namanya Sigma Citra Caraka gitu ya, yang nanti akan membawahi bisnis B2B IT services gitu ya, dan juga dengan digital company seperti itu. Nah, tentu saja perkembangannya ada yang lebih menguntungkan IT, dan tentu saja namanya kan ini kita dalam hal mengunlock value ya, mengunlock value. Nah, artinya apa? Artinya dengan melakukan unlock value, mendirikan subsidiary, itu kita berharap ya kecepatan time to market untuk produk-produk telekomunikasi bisa lebih cepat Pak, gitu ya. Jadi artinya dengan governance yang lebih lugas begitu ya, kita tidak mengesampingkan governance, tapi dalam hal pengambilan keputusan bisnis ya, dengan adanya subsidi ini bisa lebih mempercepat perolehan revenue yang lebih baik begitu ya, time to marketnya bisa lebih pas begitu ya, daripada contohnya ya, sebelum didirikan TDI ya, Telkom Data Ecosystem ya, kita punya 3 organisasi yang berurusan dengan bisnis data center ini ya. Yang pertama adalah Telin ya, Telin International Indonesia, tentu dia memegang bisnis data center di Singapura, Hong Kong dan Timor Leste ya. Kemudian juga enterprise ya, dia punya enterprise segment, kita punya Sigma gitu ya, Sigma Group gitu ya, yang menjalankan bisnis B2B. Di sisi lain juga kita punya wholesale and international business gitu ya, yang menangani node-centric atau data-data center yang kecil begitu. Nah, sekarang dengan 3 organisasi yang berbeda, tentu saja kecepatan atau speed-nya ke market itu akan lebih lambat. Jadi kompetitor udah duluan gitu, sementara kita masih berkutat sama
kesepakatan antara 3 organisasi yang berbeda dalam mengelola data center. Makanya kita fokuskan ya untuk anak perusahaan ini untuk mempercepat Five Ball Musita begitu. Itu Pak Roni untuk pertanyaan Pak Ibnu Raihan ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Faisal yang sangat singkat, padat, jelas nih ya. Mungkin sudah terjawab ya Pak Ibnu ya untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Ibnu untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Emi Rediana ya. Apakah Telkom ada memiliki rencana untuk membagikan dividen interim maksudnya Pak? Dividen bonus begitu ya. Oke, untuk Bu Emi Rediana, jadi untuk memang kalau kita lihat 3 tahun terakhir ya, 2018, 2019, 2020 begitu ya, maksudnya fiskal year ya, tahunnya, itu kita membagi selalu 80% ya. Di situ memang ada beberapa bonus ya, dividen bonus gitu. Nah, untuk fiskal year 2021 yang mana kita sudah evaluasi sudah kita lakukan pada Mei kalau nggak salah ya 2022 ya untuk nah itu kita memang hanya membagi sekitar 60% ya. Jadi memang tentu dengan tujuan tentunya ya. Jadi return earnings ya yang sebesar ya 10-20% daripada dividen yang ditahan begitu ya menyebabkan jadikan return earnings ya. Return earnings itu kita lakukan pertama adalah untuk mencukupi investment. Ya, kita punya proyek-proyek inti di mana kalau kita lakukan external sourcing ya baik untuk pinjaman ke bank ya bank loans kemudian membuat obligasi kemudian juga melakukan secondary offering dan seterusnya di pasar modal itu memerlukan waktu yang lama gitu ya. Nah, karena bisnis data center kemudian itu kan betul-betul harus timely to market begitu ya dan juga dalam hal bisnis IndiHome sehingga kita standby-kan untuk membiayai proyek-proyek yang penting ya juga nanti kesiapan dari mobile juga inisiatif baru misalnya dalam hal pengembangan 5G dan seterusnya begitu ya kita akan bisa lebih leluasa lah ya. Kemudian yang juga nggak kalah penting adalah untuk memenuhi kebutuhan cash flow from operation ya dan juga kita bisa mempay off pinjaman-pinjaman dengan bunga yang tinggi dengan cash free cash flow yang kita punya begitu. Cuma nanti ya memang kita melihat beberapa kekecewaan ya terutama dari beberapa institutional investors ya terkait dengan pembagian dividen ini yang sekitar 60% ini terutama dari investor institusi Bu misalnya dari dana pensiun begitu ya kemudian juga asuransi dan seterusnya itu mereka cukup kecewa begitu ya. Ya tapi so far kami jelaskan bahwa ini otomatis ke depannya juga meningkatkan capital gain juga dan juga dividen begitu ya. Nah, sehingga saham kita lebih berkembang. Nah, seperti itu mungkin Bu ini. Nah, ke depannya kita coba untuk outlook ya ke depan kita usulkan mungkin sekitar 70 lah ya 70% dan juga mungkin barangkali kalau ada sisa kita akan bagikan dividen bonus tapi untuk saat ini kami belum ada pembicaraan Bu untuk dividen bonus untuk tahun ini begitu. Oke, terima kasih Pak Faisal. Jadi ditunggu aja ya Bu Emi ya untuk dividennya. Semoga kita akan mendapatkan dividen nih pada investor ya. Tapi kan capital gain juga jangan nih Pak Roni. Capital gain juga mungkin kita bisa harapkan ya. Bisa lebih kenceng lagi gitu ya. Betul sekali Pak Faisal. Oke, ini selanjutnya pertanyaan dari Pak Adi Surya nih. Ada isunya kenceng nih Pak antara IndiHome dan Telkom. Kapan diadakan merger nih? Dan bagaimana porsi Singtel pada Telkomsel nantinya? Oke, Pak Adi Surya, terima kasih. Ini memang juga pertanyaan banyak sekali ya dari investor-investor lain juga ya, dalam maupun luar negeri begitu ya. Jadi memang betul. Jadi main goals kita adalah untuk menyatukan bisnis retail gitu ya ke dalam pengelolaan dari Telkomsel. Ya nanti saat ini ya kita sudah melakukan 2 inisiasi yaitu step pertama dan sudah berlangsung begitu ya adalah dengan cara cross selling ya
atau ya jadi kita punya produk IndiHome, kemudian untuk mensubstitusi IndiHome apabila nanti marketnya tidak memungkinkan fiber optik melampaui residential area, maka dibuatlah suatu FWA ya, fixed wireless access gitu ya, yang namanya Orbit ya. Orbit itu dimiliki oleh Telkomsel gitu ya. Nah, ketiga adalah Semua ya. Semua itu adalah produk yang diinisiasi oleh marketing sales-nya dari IndiHome untuk membantu memasarkan startup startup daripada Telkomsel untuk dijualkan dalam family circle ya di pelanggan IndiHome. Nah, sehingga semua ini bisa digunakan untuk melakukan top up ya terhadap prepaid service dari mobile, dan juga bisa dibayarkan untuk misalnya membayar add-ons gitu, atau misalnya speed acceleration daripada IndiHome gitu ya. Itu tahap pertama sudah kita lakukan semacam konvergensi dari produk gitu ya. Jadi ada Semua, ada IndiHome, ada Orbit. Nah, yang kedua tentunya tahap ini sebelum mencapai final ya, menyatukan ya, itu adalah melakukan unifikasi daripada IT system. Ya, IT sistem pelanggan, ya, sistem. Anda bayangkan 170 juta pelanggan, kemudian dari mobile 8,9 juta pelanggan dari IndiHome, itu merupakan suatu resource yang cukup besar gitu ya untuk meningkatkan daya saing daripada FMC ya, fixed mobile convergence. Tapi bisa lihat produk diferensiasi seperti apa ya, efeknya akan sangat besar juga terhadap efisiensi ya, efisiensi cost gitu ya, efisiensi marketing ya, kemudian penyatuan daripada Plaza Telkom dengan Grapari Telkomsel begitu ya. Kemudian IT system, billing system itu bisa lebih menjadi lebih lebih efisien begitu ya untuk itu. Nah, ultimate goals adalah untuk menyatukan. Nah, ini ada suatu kendala yang cukup menantang begitu ya, mengingat kepemilikan daripada Singtel di Telkomsel itu sekitar 35% gitu kan, kita dapat 65%. Nah, untuk mengalihkan revenue maupun profitability daripada IndiHome itu harus dilakukan dengan governance begitu ya, yang bagus gitu ya, karena nanti bisa jadi digoreng jadi isu politik begitu kan, karena memang kita parent company Telkomsel itu ada pihak asing di situ ya. Nah, jadi itu nanti akan ada tahap selanjutnya, itu adalah untuk memformulasi bisnis model ya, bisnis model bagaimana misalnya apakah nanti yang diserahkan hanyalah retail bisnisnya saja, pengelola retail bisnis begitu ya, sementara backbone network dan juga sampai kepada last mile dari pelanggan itu masih di-retain oleh Telkom. Itu nanti masih menjadi diskusi yang cukup panjang, tapi diharapkan ya dalam setahun 2 tahun ke depan itu sudah terrealisasi lah ya untuk bisnis retail di bawah Telkomsel. Begitu mungkin Pak Adi Surya sementara. Oke, terima kasih. Semoga sudah terjawab dengan jelas ya Pak Adi Surya untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, kita masih ada 2 pertanyaan ya. Dari Pak Ibnu kembali nih, Pak Faisal. Bagaimana pencapaian hingga saat ini dari rencana atau ekspektasi Telkom pada tahun berjalan, Pak? Ekspektasi Telkom, outlook maksudnya ya Pak ya? Ya. Ya, tadi sudah clear ya, sudah clear digambarkan di halaman akhir presentasi saya bahwa revenue kita akan tumbuh sekitar mid single digit ya, mid single digit. Tadi saya lihat tadi growth-nya kan pada saat 3 tahun terakhir CAGR kita cuma 2,6% ya. Kemudian setelah pandemi semester pertama itu naik 3,6%. Nah, di akhir tahun nanti kita harapkan outlook kita, revenue kita naik sekitar mid single digit ya. Demikian pula dengan EBITDA margin dan net income coba kita pertahankan, karena saya pikir sudah cukup bagus ya, cukup kompetitif begitu ya. Kalau kita lihat juga EBITDA margin kita sekitar 54, something itu cukup cukup bagus lah ya. Dan net income margin sekitar 18,5% itu sudah bisa kita berikan ekspektasinya ya, agar kita bisa berada di tatanan itu ya. Jadi mid single digit untuk revenue, stable EBITDA margin maupun stable net income margin. Seperti itu untuk Pak Ibnu Rehan ya.
outlook ke depan. Oke, terima kasih Pak Faisal untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Windy nih. Berapa rencana rasio dividen Telkom? Kemudian apakah ada rencana IPO untuk anak usaha Telkom lainnya seperti MTEL nih Pak? Oh, oke. Bu siapa? Bu Windy apa Pak Ibu atau Bapak Windy nih? Windy? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, untuk dividen tadi tanya dividen ya Pak ya? Pak Roni, Ya gimana Pak Faisal? untuk Bu Windy ini nanya masalah dividen ya ke depan ya? Ya, rasio dividen Telkom dan juga rencana IPO untuk anak perusahaan Telkom lainnya selain MTEL nih Pak. Oke. Untuk dividen payout ratio itu memang kita sudah bilang ya, kita sasar diharapkan di sekitar 70% begitu ya. Bisa lebih atau misalnya bisa ya, pokoknya koridornya antara sekitar 60 sampai 80% lah kira-kira ya. Namun demikian memang mungkin perlu diketahui bahwa dividen policy ini memang bukan koridor atau wewenang dari Telkom gitu ya. Itu harus diusulkan ke Kementerian BUMN ya. Nah, mungkin Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan mungkin expect berapa dividen yang diharapkan. Nah, nanti mereka kembali dengan penetapan begitu ya. Dan kita harus coba sesuaikan dengan fatwa daripada Kementerian BUMN. Nah, terkait sama spin-off gitu ya, IPO anak perusahaan, saya pikir mungkin sudah terinformasi ya bahwa MTA itu kan sudah sejak ini ya IPO ya, sudah IPO kalau nggak salah ini ya Pak Randy ya sekitar November ya 2021 ya. Benar Pak Ivan, bulan November Mitratel sudah IPO. Ya, itu sudah ada IPO gitu ya. Nah, sekarang dia tetap merupakan saham yang defensif dan juga cukup layak lah saya pikir untuk dikoleksi ya oleh investor gitu ya. Namun untuk yang lain kita belum menentukan. Contoh misalnya nanti data center misalnya ya. Apakah nanti akan menjadi IPO ataupun nanti mencari strategic partner itu bisa saja ya, bisa saja terjadi. Nanti kita lihat lah. Karena sebenarnya untuk IPO itu sendiri kita melihat momentum daripada pasar modal apakah memungkinkan pada saat itu misalnya kita targetkan lah untuk data center itu kita misalnya setahun atau 2 tahun ke depan. Nah, itu kita lihat kondisi market memungkinkan enggak gitu. Kalau tidak mungkin kita akan mencari kepada strategic investor begitu atau strategic partners gitu. Seperti itu kira-kira untuk Bapak atau Ibu Windy. Oke, terima kasih. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu Windy ya. Semoga sudah terjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari ini dari Pak Yudi tadi sudah terjawab ya bagaimana rencana ekspansi Telkom ke bisnis data center tadi ini seperti sudah dijawab Pak Faisal. Kemudian izin bertanya kembali nih dari Pak Ibnu, adakah pengaruh harga komoditas terhadap kinerja perusahaan? Jika iya, apa yang sangat berhubungan dengan hal tersebut nih Pak? Oke, iya harga komoditas saya pikir nggak terlalu banyak pengaruhnya ya, cukup jauh lah ya pengaruhnya ya. Ya tentu saja dari komoditas itu kan akan menjadi makroekonomi akan menjadi lebih inilah ya. Contohnya kemarin pada saat harga minyak naik begitu ya, tentunya akan menimbulkan inflasi yang tinggi dan juga interest rate gitu ya. Namun dari sisi itu kita nggak perlu khawatir ya, karena memang pinjaman kita itu nggak terlalu banyak gitu ya, juga leverage kita less than 0.5 ya, debt to equity ratio begitu ya. Jadi dalam hal ini dan juga pinjaman kita mostly adalah back to back loan ya begitu ya, sehingga tidak terlalu merasakan naik turunnya harga komoditas begitu ya. Memang juga nanti impact-nya terhadap misalnya operation and maintenance gitu ya, terhadap marketing cost dan seterusnya. Tapi saya lihat juga untuk ini saya pikir nggak terlalu banyak pengaruh lah ya, baik dari sisi investasi maupun capital structure maupun daripada biaya operasional begitu ya, tidak terlalu terpengaruh sama komoditas naik turunnya komoditas begitu. Untuk Pak Ibnu seperti itu.
Oke, terima kasih Pak. Semoga sudah terjawab ya Pak Ibnu ya untuk pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Faisal ya, dari Pak Yudi Darmawan. Nah, strategi ke depan agar Telkom bisa bersaing atau bahkan melampaui Singapura sebagai pusat data center Asia Tenggara nih Pak. Ya, oke. Baik. Ya, Pak Yudi Darmawan, seperti kita ketahui ya bahwa Indonesia ini sangat besar sekali prospeknya untuk data center ya dan adjacent business begitu ya. Pertama tentu saja dari sisi populasi sendiri begitu ya. Kita kan sudah 270 juta ya populasinya. Singapura itu sekitar 5 atau 6 juta begitu ya. Nah, tetapi memang Singapura itu pinter ya dalam hal mengemas bisnis gitu ya. Contohnya mungkin pada saat IP transit ataupun masalah-masalah yang terkait sama hub-hubnya internet itu banyak kan melewati Singapura begitu ya. Dan demikian juga data center. Nah, ini tentu saja strategi kita memang kita tidak bisa head to head dengan Singtel gitu ya, karena kan kita juga parent company untuk Telkomsel gitu ya. Jadi strateginya seperti tadi Pak Yudi. Jadi kita itu punya lokasi strategis di Batam begitu ya. Nah, sementara Singapura ini moratorium untuk energi yang tidak ramah lingkungan ya, sehingga nanti supply daripada power itu menjadi lebih terbatas sehingga data center itu cukup freeze gitu ya industrinya di sana. Nah, ini menjadi peluang buat kita ya. Dan juga jangan lupa kita ada market di yang negara-negara sekitar ya, semacam Filipina, Malaysia, kemudian Hong Kong dan juga Asia Timur begitu ya. Kita cukup punya perspektif di situ gitu ya untuk bidang data center. Nah, kita itu sebenarnya data center itu ya juga harus didukung oleh tidak hanya kita menyewakan ini ya, menyewakan kolokasi gitu ya. Jadi banyak servis dari data center ini yang bisa kita manfaatkan ya. Terutama keunggulan kita adalah terhadap pesaing ya. Misalnya industri data center itu ya, tentu kan membutuhkan konektivitas ya, baik network maupun backbone gitu ya. Nah, kita adalah penyedia telekomunikasi yang terintegrasi ya. Misalnya kalau Keppel misalnya atau perusahaan-perusahaan asing itu dia nggak punya network di sini untuk menyatukan data center satu dengan yang lainnya, sehingga dia harus melakukan sharing ya, infrastructure sharing begitu ya, bisa dengan Telkom. Kayak tadi kita mendirikan Infraco begitu ya untuk menjadi pusat bisnis infrastructure sharing untuk Telkom. Nah, jadi kita itu selain punya network infrastructure, ya punya data center itu komplit gitu. Jadi untuk mengintegrasikan data center itu menjadi lebih mudah begitu ya. Sehingga ini merupakan salah satu dari competitive advantage dibandingkan dengan pesaing data center baik di data center yang kecil skala enterprise data center maupun dalam skala hyperscale data center. Jadi cukup terbuka lebar Pak Yudi Darmawan untuk data center ini. Pengembangan ke depannya juga seperti itu. Salah satu inisiatif mungkin dengan Microsoft dan saya lihat tadi dengan MOU dengan Singtel terkait data center di Batam. Begitu. Pak Roni, itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak Faisal. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, boleh dijawab nggak nih Pak? Boleh, lanjut. Masih ada waktu. Lanjut ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Adi Surya lagi. Jaringan internet Indonesia masih kalah jauh dari negara Asia Timur nih. Bagaimana perseroan akan meningkatkan jaringan Indonesia yang masih kurang, Pak, terutama metaverse mulai menjamur. Kemudian bicara metaverse, apakah perseroan memiliki rencana terjun ke metaverse, yang mana justru bank-bank di Indonesia yang bukan bisnis teknologi sudah lebih terjun ke sektor ini. Terlebih juga Menpar giat menggalakkan kemajuan teknologi terlebih metaverse nih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Tadi dari Pak Adi Surya ya? Iya, Pak Adi Surya, Pak. Pak Adi Surya. Ya, internet kita memang ketinggalan ya dari negara-negara Asia Timur ya. Ya, terus memang kita lihat kontur daripada geografi kita cukup menantang begitu ya. Nah, coba ke Pelago Islands begitu ya. Tentu saja untuk layout infrastructure kita banyak lebih mengandalkan kepada mungkin sambungannya bukan terestrial ya, mungkin radio gitu ya, sama satelit begitu ya. Untuk yang terestrial seperti fiber optik itu cukup menyita investment yang cukup besar.
Ya, namun demikian ya, Pak Adi, ini kita memang punya program, salah satunya adalah USO ya, Universal Service Obligation ya, untuk membangun daerah-daerah yang terpencil. Dan tentu saja daerah terpencil bukan berarti ekonominya terbelakang, tetapi memang juga kita kan punya prospek yang cukup bagus gitu ya. Contohnya misalnya growth daripada ekonomi tahun 2023 ke depan itu bisa 5% gitu ya. Arti potensi-potensi itu bukan hanya di Jawa tapi di non Jawa juga ya. Untuk meningkatkan itu tentu saja kita contoh ya, untuk misalnya akses internet ya dari fixed broadband ya. Itu dari kalau dari lihat kota-kota di Indonesia itu ada 515 ya, 515 kota, di mana 499 itu sudah terlayani oleh fixed broadband. Demikian pula dengan mobile connection, otomatis kita punya cukup banyak pelanggan yang tersebar gitu ya, sebesar 177 juta pelanggan bisa jadi merupakan pengguna atau akses untuk internet seperti itu ya. Nah, analogi kalau kita lihat untuk fixed broadband itu sudah tercover sama 100% fiber Pak, gitu. Jadi ini sudah sudah menunjang lah ya gitu ya. Dan sekarang ini kita memang infrastruktur kita 80% untuk infrastruktur. Walaupun kita tadi punya segmen ya bisnisnya ya, bisnis digital connectivity, digital platform maupun digital services gitu ya. Kita heavy investment untuk digital connectivity karena memang ini menjadikan backbone maupun network sehingga bisnis yang di atasnya bisa jalan begitu ya. Nah, tentu itu sudah merupakan strategi kita untuk mengejar ketinggalan ya speed internet dibandingkan dengan Asia Timur ya. Dan juga nanti mungkin kalau kita lihat mungkin di Korea terutama di Jepang kan 5G sudah sangat cukup besar. Nah ini mungkin 5G kita nanti kalau ada yang pertanyaan tentang 5G ada ke Pak Randy bisa lah ya. Artinya 5G juga cukup mendorong kualitas daripada internet connection yang lebih stabil. Nah terkait dengan metaverse memang saya nggak bisa berbicara banyak Pak, tapi eksperimen-eksperimen kemudian juga kita coba bangun inkubator ya bisnis yang terkait dengan metaverse itu sudah kita lakukan ya. Contohnya pada saat ulang tahun Telkom kita sudah bisa berani melakukan show gitu ya tentang masalah metaverse ini. Cuman memang kita masih belum masuk ke dalam rancangan bisnis ke depan ya dalam tahun ini begitu. Tapi saya yakin concern tentang metaverse ini sudah kita adopt Pak di Telkom begitu. Begitu Pak Roni untuk pertanyaan Pak Adi Surya. Oke, terima kasih Pak Faisal. Ya, jadi untuk Pak Adi Surya, ya mungkin ini masih belum masuk dalam bisnisnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya kita akan mencakup metaverse juga Pak ya. Ya, itu masih dalam kajian daripada Direktorat Digital Business Pak. Ya, betul. Ya. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Ellen tadi juga sudah sempat disinggung juga ya mengenai 5G di Indonesia dan langkah-langkahnya. Mungkin sudah terjawab juga untuk pertanyaan. Belum Pak. Ya. Belum Pak, untuk dari Bu Ellen tentang 5G dan pengembangannya belum terjawab. Oh, yang pengembangannya ya belum ya. Oke, bisa dijelaskan Pak untuk pengembangan 5G di Indonesia-nya Pak? Baik, Pak Randy silakan. Baik, terima kasih Pak Ivan, Pak Roni, dan selamat siang Bu Ellen. Untuk 5G spesifik terkait service, sebenarnya Telkomsel sudah bisa dibilang menjadi pioneer untuk pembangunan 5G di Indonesia. Sampai saat ini kita sudah memiliki lebih dari 200 5G BTS di 37 kota di Indonesia. Nah, dengan commercial basis dari 5G ini, kita secara bisnis kita berusaha untuk melayani pelanggan baik quality maupun coverage itu yang terbaik. Akan tetapi kita juga berusaha untuk selektif dalam pengembangan bisnisnya. Kenapa? Karena secara ekosistem 5G ini belum ideally terbentuk di Indonesia. Konteksnya ke spektrum dan juga use cases termasuk di dalamnya device ekosistem.
karena memang bisa dibilang 5G ini untuk running sekarang masih di spektrum yang digunakan oleh 4G, jadi belum standalone. Untuk ideal spektrum yang 5G akan dilakukan auction atau analog switch off dari yang 700 MHz yang sekarang masih dioccupy oleh media, dan untuk mid band-nya ada di 3.400 dan di high millimeter wave-nya ada yang di 26.000. Nah, itu semua spektrum masih belum ada dialokasikan untuk operator telco. Nah, kelihatannya dari sisi roadmap pemerintah itu sudah disediakan, sudah di-planningkan untuk di fake it untuk operator telco gunakan untuk 5G ke depannya ya. Mungkin dalam artian rencana ini dari range waktu akhir 2022 sampai 2025 seperti itu. Nah, untuk kedepannya Telkom pasti akan berusaha beserta Telkomsel untuk memastikan bahwa kita bisa mengutilisasi atau mengoptimalisasi network dan spektrum yang kita punya sekarang, mengembangkan ekosistem dan juga mengembangkan device ekosistem, baik juga use cases, di mana sekarang kita coba piloting dan juga cater untuk B2B atau enterprise solution, contohnya dengan Freeport, dengan Schneider Electric, dan juga kerjasama dengan beberapa universitas terkemuka termasuk Institut Teknologi Bandung. Jadi intinya kita berusaha untuk mengembangkan 5G ini hand in hand dengan masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan. Begitu Bu, Pak Roni dan Pak Ivan, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, Terima kasih Pak Randy. Ya, terima kasih Pak Randy untuk penjelasannya. Kini ada pertanyaan lagi dari Pak Valerius nih Pak. Berapa target kontribusi bisnis non-telekomunikasi atau digital kepada pendapatan Telkom? Bagaimana dengan bisnis cloud nih Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Valerius ya. Jadi memang target kita memang segmen by segmen tidak kita rilis ya. So far sih, kalau kita lihat untuk bisnis connectivity itu ya, termasuk Telkomsel, IndiHome dan seterusnya, itu melebihi sekitar di atas 50% lah ya, sekitar 60-70% ya. Kemudian juga dari sisi digital platform maupun digital services cukup kecil, terutama digital services less than 50% lah ya. Nah ini saya bilang tadi kita sedang shifting ya dari connectivity menjadi platform maupun digital services. Tapi tentu saja kalau lihat dari CAGR ya untuk digital platform sama digital business itu luar biasa gitu ya. Itu cukup tinggi juga ya, lebih double digit. Sehingga saya harapkan kita juga tidak mengurangin loh ya, tidak mengurangin target daripada bisnis connectivity karena memang itu merupakan cash flow dari company kita. Jadi mungkin idealnya ke depan adalah antara connectivity dengan digital platform maupun digital business itu kira-kira ya mungkin kita harapkan mungkin di atas ya 60-40 itu sudah cukup bagus gitu ya untuk target medium term begitu ya. Sementara mungkin seperti itu Pak Valerius. Oke, terima kasih Pak Faisal untuk jawabannya. Kemudian ada lanjutan pertanyaan dari Pak Valerius nih Pak. Bagaimana strategi dan langkah Telkom dalam menghadapi tren menurunnya penggunaan waktu bicara telepon seluler? Karena sekarang pengguna lebih banyak menggunakan WA call nih Pak. Iya, baik Pak Reni gimana tuh Pak Reni? Bisa bantu jawab? Baik, terima kasih Pak Ivan, Pak Valerius dan Pak Roni. Jadi kalau kita bisa, dan memang inevitable ya, dalam artian over the top application ini pasti akan menggerus legacy bisnis dari Telkom dan Telkomsel sebenarnya. Akan tetapi di sisi lain sebenarnya penggunaan data atau shifting yang tadi Pak Ivan sudah jelaskan terkait digital connectivity, yaitu termasuk di dalamnya digital bisnis dan kembali di dalamnya juga digital bisnis terkait data bisnis atau broadband bisnis, mobile broadband bisnis, itu memang harus berkembang di mana dengan seiring dengan berjalannya kebutuhan traffic data dari masyarakat. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang
apakah kita prefer untuk tetap ada di legacy secara margin karena memang itu layanan sudah lama dan memang sudah bisa dimonetisasi lebih dibanding data sebelumnya. Kita prefer tetap ada legacy. Akan tapi dari sisi kebutuhan, di mana kita tetap fokus untuk kebutuhan customer, kita berusaha untuk improve baik secara coverage, quality, dan capacity dari data tersebut. Jadi intinya dengan peningkatan kebutuhan data ini, sebenarnya legacy ini akan nanti berangsur porsinya mengecil dan Telkomsel akan improve dan meningkatkan terus dari sisi pendapatan atau kontribusi dari digital connectivity dan digital business atau services yang lainnya. Sehingga ya secara overall telco bisnis ini tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia mengalami evolusi ya. Dan kita bertransformasi dan kita menjadi bagian dari itu dan kita sedang mengadop perubahan tersebut. Jadi rest assured dengan kondisi shifting bisnis atau services kita ini bisa dilihat dari sisi margin Telkom dan bahkan Telkomsel masih bisa mempertahankan di atas 50% dan bahkan hampir mencapai 60% untuk Telkomsel sebenarnya. Jadi dengan kondisi ini bisa dibilang profitability masih bisa terjaga di dalam menjaga shifting service tersebut. Begitu. Berikut Pak Valerius, semoga Bapak atau Ibu Valerius semoga bisa dapat menjawab. Oke, terima kasih Pak Randy untuk jawabannya. Ada tanggapan dari Pak Faisal? Iya, ini sudah habis ya waktunya ya? Iya, sudah jam 1, Pak. Oke. Bapak kalau masih bisa ada tanggapan, silakan Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya dari baik Pak Roni sebagai moderator, kemudian dari para investors ya. Saya yakin ini banyak dari investor retail begitu ya. Jadi saya menghimbau ya bahwa saham Telkom ini sudah terbukti lah ya resilient begitu ya. Bahkan mungkin untuk ke depannya pandemi sudah selesai, ekonomi Indonesia mungkin sudah lebih baik begitu ya. Nah, cuma memang tantangannya adalah tahun politik begitu ya. Tapi maksudnya begini ya, baik untuk trader maupun investor yang betul-betul gitu ya. Ini saham Telkom ini cocok untuk di koleksi ya, terutama mungkin untuk investor ya yang jangka menengah, jangka panjang. Jadi mungkin untuk yang misalnya bisa menabung saham begitu, di saham Telkom cocok banget begitu ya. Karena memang value-nya akan bertambah terus, insya Allah begitu ya. Nah, misalnya ada yang punya anak, misalnya tahun depan atau 2 tahun kemudian mau kuliah, ya mulai sekarang lah menabung dengan saham Telkom begitu ya. Saya yakin ke depannya kebutuhan akan telco, apalagi setelah post dari pandemic situation ya, begitu kan sekarang kita tidak full kontak ya untuk transaksi gitu ya, tapi kita banyak termasuk juga mungkin dengan kegiatan lainnya perkuliahan, transaksi perbankan dan seterusnya melalui virtual gitu ya. Nah itu akan lebih meningkatkan lagi pertumbuhan dari industri telekomunikasi khususnya Telkom Group begitu ya sebagai operator yang punya network yang cukup lengkap gitu ya, service yang cukup lengkap di telekomunikasi ya. Mungkin begitu Pak Roni dan rekan-rekan sekalian, mungkin yang investor, dan juga terima kasih kepada Mas Randy dan juga tim saya, ada Nadifa, ada Deki dan Rima begitu atas partisipasinya dalam membahas saham Telkom ini gitu ya untuk kali ini dengan Philips Sekuritas. Terima kasih, kembalikan kepada Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Faisal dan juga Pak Randy dan juga tim dari Telkom ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, benar yang dikatakan Pak Faisal ya. Jadi sekaranglah waktunya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin investasi atau nabung saham Telkom ya. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu lagi karena prospek ke depannya sangat-sangat baik nih untuk Telkom. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faisal dan juga dijawab oleh Pak Randy. Tuh, baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan kembali, saya izin untuk mengakhiri webinar pada siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Faisal sekali lagi dan juga Pak Randy dan juga tim Telkom telah mengisi webinar ya untuk Philips Sekuritas Indonesia pada siang hari ini. Semoga sukses selalu dan sehat selalu untuk Pak Randy dan Pak Faisal dan tim ya. Sampai jumpa dalam kegiatan berikutnya. Selamat siang, salam con Bapak Ibu sekalian.
Ya, selamat siang. Terima kasih banyak Pak Roni dan semuanya. Terima kasih. Izin live ya Pak. Oke, terima kasih Pak Faisal.